ya kan? Nonsens itu saya katakan. Tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah. Di mana TNI keluar dari politik? Dalam sekian puluh tahun berapa? Ya, waktu kejadian Dujung Si Abri itu, ya memang Bung Karno yang ajak Abri masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI di Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil. Dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Di jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di tengah jalan. Dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Nggak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa ya kejaksaan ada jaksa pidana militer, kemudian hakim agung ada hakim agung ya kan kamar militer, dan kalau dilihat semua tuh ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya Pak. Selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, nggak ada itu. Ya. Okay. Nggak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali, kok kenapa nggak? Ada ngerti nggak ada itu militarisme apa? Jadi saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak itu, dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah dikhawatirkan kalau misalnya makin banyak Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Oke. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Pada saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Iya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar.
Siapa yang jaga Republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, ada kekurangan, ada unsur-unsur yang ya semua lembaga kita ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri, bersihkan diri kalian. Baik. Sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat.